Halo semua, selamat datang di Cermat episode 10. Ya, video kali ini gue mau ngebahas tentang prompt engineering selain berkomunikasi dengan AI secara efektif. Nah, spesifik di video kali ini gue akan lebih banyak ngebahas tentang teknik-teknik prompt engineering dari mulai simple query, short prompting, role prompting, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa sih kemudian konsep prompt engineering ini menjadi penting? Karena sekarang semua tuh udah pakai AI, bro ya. Udah ada semua udah pakai ChatGPT gitu lah ya. Nah, kalau misalnya kita mau bekerja, kayak kita misalnya mau problem solving, mau kirim email aja tuh sekarang kita udah kayak pakai ChatGPT gitu kan. Tapi kita kayak nggak pernah diajarin tuh gimana caranya supaya kita bisa lebih efektif dan efisien saat kita bertanya sama ChatGPT ini gitu kan. Nah, jadi prompt engineering ini mengajarkan kita untuk gimana caranya supaya kita bisa bertanya secara efektif dan hasil output yang dihasilkan sama AI ini kemudian bisa jadi lebih akurat dan juga bisa lebih relevan terhadap query yang kita berikan kayak gitu. Jadi nanti gue akan bahas semua ada dalam video ini ya. So yang penasaran kita langsung aja ke dalam. Masuk ke dalam videonya. Seperti biasa mungkin kenalan dulu yang belum kenal. Pertama perkenalan, nama gue Agus Doro. Gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah terus di situ ada website gue juga. Di dalamnya ada sosial media gue juga. Ya mungkin kita bisa kenalan, sharing-sharing dan kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Nah kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue berjudul Cermat, di mana gue lebih banyak ngebahas soal masalah teknologi buat non tech savvy ya. Jadi buat teman-teman yang suka sama model video yang kayak begini, link full listnya ada di deskripsi di bawah, jadi bisa klik link di deskripsi di bawah untuk bisa ngeliat full playlistnya ya. Nah terus habis itu gue encourage teman-teman juga yang belum subscribe dulu guys, biar gue lebih semangat lagi ya bikin videonya gitu. Oke, so jadi kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Mungkin kita start dulu dari introduction seperti biasa. Gue akan mulai dari seperti biasa dari definisi dulu. Apa itu prompt engineering? Oke, nah. Jadi menurut definisinya prompt engineering itu sebenarnya tadi meskipun gue udah bahas, gue lebih detailin lagi di sini. Prompt engineering is a technique used in the field of artificial intelligence (AI) to design a refined prompts or queries that guide AI models such as GPT-4 to generate specific and desired output. Jadi tujuannya adalah gimana caranya supaya kita bisa mengerucutkan output dari si AI ini sehingga output yang kita mau dari AI ini tuh bisa akurat gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa bertanya yang efektif nih sama si AI ini gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah itu yang dimaksud dengan konsep prompt engineering. Nah ada beberapa keuntungannya kalau misalnya kita belajar soal prompt engineering. Yang pertama adalah maximizing UI utility. Jadi sebenarnya AI ini tuh knowledge-nya atau pengetahuannya tuh sangat luas karena dia ditrain dari billion atau triliun parameter. Jadi triliun parameter kata-kata yang di scrap di internet diambilin. Nah, itu di train ke AI. Jadi dia sangat pintar. Tapi kalau kita bertanya dengan cara yang salah, ya dia juga memberikan jawaban yang salah gitu, memberikan jawaban yang tidak relevan gitu. Karena kalau pertanyaan kita ya juga tidak relevan atau salah gitu. Misalnya kita bertanya sekarang jam berapa gitu kan, ya udah lo dikasih jawaban jamnya, sesederhana itu. Tapi kalau misalnya kita memberikan suatu jawaban yang cukup kompleks atau memberikan suatu struktur yang sesuai sama AI sehingga dia bisa paham, maka jawabannya juga akan sesuai atau relevan. Yang kedua tadi gue juga udah bahas soal masalah improving akurasi dan relevansi. Ya, yang kedua itu, yang ketiga adalah improve productivity. Jadi kalau misalnya kita belajar prompt engineering ini, hasil yang dioutputkan menjadi lebih relevan, juga produktivitas kita juga akan semakin meningkat. Yang keempat adalah staying kompetitif. Jadi kalau misalnya dalam sisi karir kita, cara kita berkomunikasi sama AI ini adalah suatu skill set yang menurut gue ini $1 million skill set gitu kan. Kalau lu bisa memahami gimana cara lu berinteraksi sama AI, sekarang AI baru mampu untuk bisa mengenerate kata-kata dan mengenerate image, gambar. Bayangkan kalau AI sekarang nanti kemampuannya terus bertambah. Anyway udah gue jelasin ya kemampuan AI di video gue sebelumnya di generative AI. Nonton dulu supaya gue gak mengulang lagi ya. Bayangkan kalau AI ini udah bisa bikin website, udah bisa bikin lagu, udah bisa bikin misalnya melakukan 3D printing, berinteraksi dengan dunia digital, dengan dunia fisikal. Bisa kita suruh-suruh AI-nya. AI itu bisa nyambung ke tangan robot misalnya, terus kita suruh-suruh ngapain dia. Nah, lalu bagaimana caranya kita bertanya nih sama AI ini gitu kan. Jadi ini adalah $1 million skill yang kita harus pelajarin gitu. Kedepannya kita akan lebih banyak berinteraksi sama AI. Jadi kemampuan ini tuh sangat penting. Itu yang keempat, staying kompetitif. Yang kelima ada driving innovations. Nah, ini gue juga udah jelasin sebelumnya ya. Di video sebelumnya gue udah ngejelasin soal masalah stable diffusion. Gimana caranya
AI ini kemudian bisa mengenerate gambar yang sangat luar biasa. Ini semua gambar yang ada di slide ini tuh gue generate pakai Stable Diffusion. Lalu gue gimana bikin promptnya ini, bikin pertanyaan ini ke AI itu kayak gimana? Nah itu semua pakai teknik namanya prompt engineering ini gitu ya. Jadi gimana caranya gue bisa mengklasifikasikan objek, apa temanya, apa art stylenya, apa subject mattersnya, semua itu pakai teknik namanya prompt engineering. Makanya kalau kita bisa memahami teknik prompt engineering ini, maka inovasi yang kita hasilkan gak cuma dari sisi problem solving di teks aja, kita juga bisa malah lebih melebar lagi ke sampai content generation dengan cara misalnya gambar. Tinggal tunggu aja sampai AI bisa mengenerate video. Nah, wah udah mulai million dollar skill set lagi nih prompt engineering gitu ya. Jadi makanya kenapa skill set prompt engineering ini menjadi sangat penting, karena itu kita akan lebih banyak dan sering nanti akan berkomunikasi dengan AI. Lalu lanjut lagi, oke, sebelum gua masuk ke membreakdown komponen-komponen apa aja sih yang meresemble prompt yang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan prompt engineering itu ada beberapa komponen-komponen yang kita harus masukkan ke dalam prompt kita supaya kita bisa mendapatkan hasil yang akurat. Sebelum itu gue akan cerita dulu yang supaya kita lebih memahaminya lebih gampang. Gue akan menganalogikan ini sebagai kalau kita bertanya sama AI, ibaratnya kayak kita meminta sebuah AI ini membuat sebuah robot gitu ya. Jadi kalau kita hanya bertanya misalnya sesederhana kayak siapa presiden Indonesia saat ini gitu ya, makanya si AI akan memberikan sebuah jawaban yang sederhana. Anggapannya atau kalau analoginya adalah dia hanya memberikan sebuah robot yang isinya adalah hanya kepalanya aja, tanpa ada badan, tanpa ada tangan, kaki dan segala macam. Ya udah isinya kepala aja. Ini presiden Indonesia ini udah selesai. Tapi kalau kita memberikan konteks yang lebih dalam dengan cara komponen-komponen mengaplikasikan prompt engineering dengan komponen-komponennya yang di sini, maka hasil yang di-outputkan robot yang keluar itu output yang keluar analoginya adalah maka jadi robot itu akan lebih kompleks. Dia akan ada tangannya, akan ada kakinya segala macam. Kalau misalnya kita translasikan analoginya adalah maka output yang dihasilkan sama si AI ini akan menjadi lebih relevan terhadap konteks yang kita berikan, pertanyaan yang kita berikan ke si AI ini kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, terus komponen-komponen dari prompt engineering itu sebenarnya ada apa aja sih? Yang pertama kita harus mendefinisikan clarity and specifying the task gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bertanya sama AI, pastikan kita memberikan AI ini sebuah task, sebuah pekerjaan gitu. Jadi gini nih, tell me about trees gitu ya. Memberikan pekerjaan dan juga clarity ya. Jadi jangan cuman bilang kayak trees atau pohonan, ceritain gue tentang pohonan, jangan. Tapi bilang misalnya lebih spesifik, explain the process of photosynthesis in trees. Nah kalau kayak gitu dia AI ini akan lebih mengerti gitu. Oh kayak gini, jadi yaudah. Berarti jawabannya adalah kayak gini, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah provide context gitu. Nah jadi AI ini juga butuh konteks. Misalnya contohnya kayak in a professional email, how would you request a meeting to discuss project deadlines? Jadi kan pertanyaannya bagaimana caranya kita membuat meeting untuk mendiskusikan project deadlines, tapi konteksnya apa? In a professional email kan. Jadi itu konteksnya. Jangan cara memberikan suatu konteks tertentu, maka dia akan lebih jelas si AI ini gitu. Nah, terus habis itu define roles. Specify the role of perspective from which the AI should generate the response. For instance, as a software developer, contohnya adalah sebagai seorang software developer, extend the advantage of using version control system gitu. Jelaskan sebagai seorang developer, jelaskan keuntungan dari menggunakan version control system kayak gitu-gitulah. Jadi defining the roles. Nanti ini akan gue lebih dalam di slide berikutnya gitu soal masalah role. Lalu berikan juga contoh gitu kan. Di sini ada contohnya, generate thank you note for a job interview. Misalnya contohnya kayak contohnya adalah dear interviewer's name, thank you for the opportunity bla 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 gitu. Nah, itu bisa dikerucutkan gitu ya untuk bisa menghasilkan output yang kita mau. Lalu yang kelima ada define the output format. Misalnya kayak specific format, misalnya kita pengen bentuknya dalam bentuk list, dalam bentuk paragraf, dalam bentuk quote dan segala macam, itu kita bisa buat. Nah, itu 5 konsep pertama. Lalu lanjut lagi ada yang keenam adalah control of the length. Jadi panjangnya juga hasil outputnya kita bisa atur. Misalnya dalam 2 kalimat
simpulkan the plot of Pride and Prejudice misalnya. Novelnya misalnya Pride and Prejudice, simpulkan plotnya dalam 2 kalimat kayak gitu. Itu bisa dilakukan gitu dengan AI. Lalu indicate tone and style, ini juga penting juga. Ya, nanti gua akan lebih dalam ngebahas di slide berikutnya. Write formal letter of resignation. Jadi apa tone and style-nya? Formal letter, ya kan? Formal nih. Jadi tone-nya adalah ini. Lalu add constraint juga. Kita juga bisa menambahkan constraint, misalnya describe the benefit of electrical cars in under 100 words. Jadi bisa dibikin juga untuk maksimum 100 kata kayak gitu. Atau mungkin juga kalau misalnya kita bisa dalam bentuk atau konteks project management ya, kita bisa membuat misalnya buatkan saya plan untuk project software, misalnya namanya apa dengan budget sekian dengan jangka waktu 6 bulan misalnya, kayak gitu-gitu. Nanti dia akan berikan tuh plannya, kayak gitu-gitu. Nah, lalu stakeholdernya misalnya ini. Lalu buatkan rencana lanjutan misalnya kayak gitu-gitu. Bisa dibuat constraint-nya gitu. Nah, lalu kita bisa juga includekan reference, misalnya kayak compare the economic impact of renewable energy sources with fossil fuel, creating relevant studies and data itu. Jadi kita bisa citing kita bisa citing sources-nya dari mana. Lalu yang ke-10 ada provide descriptor, enrich the response by including specific data such as kayak target audience, key focus area, or desired emotional tone gitu. Nah, ini penting nih kalau misalnya kita mau melakukan study gitu kan, branding, marketing and sales, atau juga dalam bidang programming gitu kan, kita mau menentukan target audience artikel atau dokumentasi atau study yang kita buat, itu kita bisa mendefinisikan target audience, key focus area, or desired emotional tone kayak gitu. Atau bisa juga nambahin demographic, pokoknya banyak deh yang bisa kita tambahin. Nah, ini juga terus juga multi-step instructions gitu ya. Kita bisa juga bikin prompt ini atau bertanya dengan AI ini dengan cara membreakdownnya dalam bentuk beberapa step. Misalnya kayak pertama jelaskan soal blockchain bla bla bla, lalu kemudian begini. Nah, ini adalah sebenarnya ini ada tekniknya namanya chain of thought, cuman nanti gua akan jelaskan di advanced teknik di slide berikutnya gitu. Nah, kurang lebih itulah yang dimaksud dengan komponen-komponen yang ada dalam prompt engineering. Oke, nah sebenarnya kita langsung, mungkin kalau cuman teori doang kita pusing ya, kita langsung aja latihan ya. Oke, ini sebenarnya gue udah ada bikin sebelumnya, ini gue hapus dulu deh biar gampang ya. Kita bikin aja chat baru di sini. Anyway, ini gue pakai aplikasi ChatGPT yang ada di Mac ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai Mac ya mungkin gue nggak tahu udah keluar apa belum di Windows ya. Cuman bisa diakses di chatgpt.com. Ini nonton video gue sebelum deh soal masalah ChatGPT biar gue nggak ngulang lagi ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita biasanya kan bertanya ke ChatGPT cuman kayak gini doang kan ya. Jadi kayak describe the impact of climate change on coastal cities, misalnya kayak gitu. Udah, nanti bertanya gitu, nanti dia akan jelasin nih, kayak gitu, jawabannya kayak gitu kan. Tapi masalahnya adalah kalau kita cuma bertanya kayak begini doang, jawabannya tuh ya sesuka hatinya dia aja jawabnya gitu kan. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah kita butuh jawaban yang sesuai sama desired outputnya kita. Misalnya kita pengen ini dalam bentuk paragraf dengan konteksnya ini dari sudut pandang atau roles-nya urban planner misalnya, atau kayak gimana kayak gitu. Nah, itu harus kita jabarkan ya kan. Nah, jadi kalau nanti ada gue jelasin lagi slide berikutnya, ini namanya cuma sederhana simple query. Jangan kalau bisa bertanya atau memberikan prompt ke AI, jangan cuma begini doang, kalau bisa lebih kompleks gitu ya. Jadi misalnya contohnya kayak begini. Nah ya, misalnya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal pencet enter. Nah, misal tasknya apa, konteksnya apa, roles-nya apa, contohnya apa, formatnya tuh kan, formatnya dalam bentuk paragraf, length-nya berapa, dalam 300 kata, indicate tone and style-nya apa, kayak begitu-begitu. Jadi dengan cara kita mendefinisikan ini kayak begini, nanti hasilnya juga yang diaturkan sama AI akan lebih mengerucut sesuai sama apa yang kita mau gitu. Nah, terus balik lagi ke slide, apakah semua komponen-komponen dari prompt engineering ini harus dimasukin ke dalam prompt kita? Enggak juga, kadang-kadang gue juga cuman kayak sesederhana kayak simple prompt aja, jelaskan gue begini, selesai.
gitu doang. Tergantung konteksnya, kebutuhannya apa. Tapi kalau misalnya gua at least lah sebenarnya kalau bisa itu at least mencakup 2 atau 3 komponen yang ada di prompt engineering ini gitu. Tujuannya apa? Again, supaya lebih mengerucut, jangan cuman ya satu kata doang, jelaskan gue begini. Ya udah, dia ngertinya cuman begitu doang gitu. Jadi kalau kita at least menginkludkan 2 atau 3 komponen ke dalam promptnya kita atau struktur prompt kita, maka hasilnya yang di-outputkan akan menjadi lebih lebih bagus gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan prompt engineering ya. Jadi gimana caranya kita bisa mengcrafting suatu prompt kita supaya hasil yang di-outputkan itu kemudian bisa jadi lebih akurat dan juga kita bisa berkomunikasi dengan AI itu menjadi lebih efisien gitu. Nah, terus juga sebenarnya di AI ini itu ada sebenarnya gue juga baru tahu ketika gue belajar prompt engineering ini ya. Jadi sebenarnya ada suatu ilmu atau keilmuan yang bernama linguistik ya. Linguistik ini penjelasannya, linguistik is the scientific study of language. Jadi gimana caranya suatu bahasa itu bisa terstrukturkan. Tapi gue sendiri ketika gue belajar prompt engineering, sebenarnya linguistik ini malah kayak gue nggak terlalu berguna gitu ya. Jadi malah gue lebih bergunanya yang tadi sebelumnya struktur prompt itu gimana caranya misalnya kayak gini-gini ya, yang ini nih yang lebih berguna, clarity, define rules, bla bla bla, kayak gini-gini yang lebih berguna dibandingin sama malah gue belajar linguistik. Jadi linguistik itu sebenarnya turunannya ada banyak ya. Jadi ada sintaks, ada semantik, meaning, ada pragmatik, ada morfologi segala macam. Ya memang berguna sih. Misalnya kayak sintaks, misalnya kita mendeskripsikan subjeknya di depan, lalu aktivitasnya atau pekerjaannya apa di tengah, lalu objeknya siapa, lalu mungkin keterangan di akhir. Ya bisa juga gitu. Cuman kayaknya menurut gua dibalik-balik juga sebenarnya nggak ada masalah. AI itu udah cukup pintar untuk melakukan gitu. Yang penting adalah komponen-komponen yang gue jelasin tadi kayak misalnya row segala macam itu tuh terinclude masuk ke dalam promptnya kita sehingga itu bisa jadi lebih hasilnya tuh bisa jadi lebih, outputnya bisa relevan dan akurat kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau belajarin soal masalah linguistik lebih dalam ya bebas-bebas aja. Ini gue kasih resourcesnya ya di sini, bisa di post nanti linguistik dan bisa dipelajarin sendiri. Kalau mau beli lebih dalam lagi ya Google aja lah linguistik gitu ya. Karena ada banyak juga sumber-sumber yang masalah prompt engineering itu ngebahas soal masalah linguistik gitu. Nah, kurang lebih itu sih soal masalah prompt engineering ya. Itu dasar banget prompt engineering. Nah, terus sekarang gue mau masuk ke dalam teknik. Oke. Jadi sebenarnya komponen-komponen di dalam prompt engineering ini kan sebenarnya ada banyak ya. Ada task, context, define rule, include example, bla bla bla. Kayak gini itu sebenarnya banyak banget. Kalau gue geber semua di dalam video ini, nanti kita akan pusing gitu dan terlalu banyak menurut gue. Jadi, gue pick up ambil beberapa aja yang menurut gue sendiri pakai dan selalu gunakan gitu saat gue melakukan prompt gitu ya. Jadi gue ringkas ke dalam teknik-teknik ini. Ini gue ambil teknik-tekniknya. Nah jadi oke. Teknik yang pertama adalah simple query, oke? Jadi sebenarnya simple query ini sama aja kayak googling gitu. Jadi sebenarnya kita bisa tanya what is the tallest mountain in the world. Ini kalau kita googling aja itu kan udah tahu jawabannya, gitu. Jadi ya sebenarnya kalau bisa ya kita jangan cuma simple query doang, at least tambahin lah konteksnya dalam konteks dunia maya, ya kan? Apa gunung tertinggi dunia tuh siapa? Apa gunung tertinggi dunia? What is the tallest mountain in the world misalnya dalam konteks dunia digital. Nah, baru kan lebih kompleks tuh kayak gitu-gitu. Nanti dia baru menjawabnya halusinasi menurut gua. Agak-agak aneh nanti jawabannya kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau bisa jangan cuma simple query doang tapi dikasih komponen-komponen yang tadi gua udah jelasin. Nah, terus abis itu lalu lanjut lagi di sini. Teknik berikutnya ada yang namanya zero shot, one shot, few shot, multi shot prompting. Sebenarnya ini adalah kayak ini ada penjelasannya sih. Prompt engineering involve crafting prompt that gets various technique like zero shot, use achieve this. Each technique different from main type. Sebenarnya itu kayak gimana yang ngejelasinnya? Zero shot, one shot, few shot, multi shot prompting ini adalah gimana caranya kita supaya bertanya sama AI tapi
tapi kita memberikan spesifik informasi di sana. Misalnya contoh kayak gini, zero shot artinya tuh sama sekali nggak ada informasi yang kita tanyain, sama kayak simple query yang gue jelasin sebelumnya. Jadi who is the current president of the United States, sama kayak what is the tallest mountain in the world, misalnya kayak gitu. Nah itu zero shot, berarti nggak ada informasi yang ditambahkan sama sekali. Nah kalau one shot itu misalnya translate to Spanish good morning, contohnya adalah good night, buenos noches, now you try good morning. Jadi ada nih contoh atau informasi yang ditambahkan ke dalam prompt yang mau kita tanyain gitu. Misalnya kali sini kan contohnya adalah contoh good night adalah buenas noches, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kita konteksnya adalah misalnya kita mau melakukan suatu study atau kita mau coding, kasih aja functionnya kita, upload functionnya kita, functionnya begini. Oh yaudah, kasih, nanti dia akan memberikan output functions yang bersesuaian. Misalnya recursive function, nih contohnya begini, tolong buat fungsinya jadi bentuk recursive function yang modelnya kayak begini, kayak gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya dalam konteks manajemen atau bisnis, misalnya marketing, misalnya kayak buatkan gua artikel soal masalah misalnya kecanduan gadget, tapi contohnya bentuknya ya yang kasual dengan contoh berikut. Oke, nah kayak gitu lo bisa melakukan kayak gitu. Jadi one shot tuh contohnya atau informasi yang dimasukkan ke dalam sini. Nggak cuma contoh ya, bisa informasi tambahan ya. Gue nggak kepikiran sih. Misalnya target audiensnya maunya begini, itu juga misalnya one shot gitu. Habis itu few shot juga informasi tambahan kayak begitu bisa ditambahin di sini. Misalnya contohnya kalau view tuh artinya beberapa ya. Jadi kayak write summary of the following paragraph gitu kan. Berarti paragraf satu, contohnya yang ini, paragraf satunya ini, paragraf 2-nya misalnya ini kayak gitu. Itu namanya view shot, ada beberapa yang ini informasi atau contoh yang diberikan. Kalau multi shot tuh ya cuman kayak ini tuh di banyak aja, terus juga mungkin bisa dipecah-pecah ke dalam beberapa multiple questions gitu. Jadi pertama nih ada contohnya provide feedback on the following essay. Misalnya essay-nya ada 2 paragraf pertama ini, lalu 2 paragraf berikutnya adalah ini gitu. Nah itu bisa dilakukan secara terus gitu. Jadi contohnya bisa dimasukkan ke kayak gitu. Jadi per shotnya atau tembakannya itu dikasihnya per dipecah-pecah berdasarkan step dari pertanyaan, itu bisa juga dilakukan. Atau per few shot misalnya dalam single pertanyaan itu juga bisa dilakukan kayak gitu. Itu teknik yang dinamakan dengan zero shot, one shot, few shot, dan multi shot prompting gitu ya. Nah terus habis itu lanjut lagi soal, nah ini komponen yang biasanya gue sering banget pakai gitu ya. Nah jadi again karena gue nggak mau ambil semua karena terlalu panjang nanti videonya. Nah di sini role prompting itu penting banget menurut gue sih. Jadi kalau misalnya kita mau membuat prompt itu, kalau bisa kita masukkan role kita di sana. Misalnya contoh kayak sebagai ini ya, you are a software engineer, describe how to implement basic sorting algorithm in Python. Oke. Nah, kenapa kemudian different role maka akan hasil outputnya juga akan berbeda? Oke, gue akan kasih contoh ya. Jadi gini, misal kayak contohnya ini, as a software engineer, explain Scrum method in misalnya one paragraph. Oke, misalnya kayak gitu ya. Nah, nanti dia akan ngejelasin nih sebagai seorang software engineer. Dan penjelasannya ini akan kompleks nih. Scrum is agile framework for managing complex bla 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 bla, ya kan? Agile framework tuh apaan? Managing complex software development tuh apaan? Nggak ngerti gitu kan. Nah kalau dia konteksnya atau role-nya ada software engineer, mungkin mereka ngerti kayak ginian. Tapi kalau misalnya konteksnya atau target audience-nya adalah misalnya as a client with no experience in IT, explain Scrum method in one paragraph. Tuh. Nanti outputnya akan berbeda. Scrum is a way to manage project, especially in software development, by breaking the work into small manageable chunk called sprint. Tuh lihat ya, beda kan? Tuh. Jadi kalau di sini dia lebih kompleks, misalnya dia lebih masukin terms kayak framework dan sprintnya di sini, incremental, terus stand up-nya ada di sini. Nah kalau untuk orang-orang yang kalau target audience-nya dia lebih
orang-orang yang biasa atau bukan orang-orang yang non tech savvy gitu kan, misalnya kalau dicermatkan. Jadi lebih paham kalau misalnya dijelasin dengan cara yang kayak begini gitu. Makanya role itu penting karena ini gitu. Different role, different output gitu biasanya. Nah itu ya, jadi software engineer tuh bisa kayak gini. Lalu project manager, you are project manager is how to create project timeline for software development project. Lalu ada customer service role. Nah ini bisa kita pakai beberapa roles yang ada di sini gitu ya. Misalnya retail customer service representative, kita bisa bertanya, you are customer service representative for online store, respond to a customer who is unhappy with their recent purchases. Ini biasanya dipakai untuk retail customer atau support team nih. Ada customer yang nggak happy, lalu gimana caranya ngebuat dia happy lagi gitu ketika dia melakukan berkonsultasi dengan kita atau memberikan feedbacknya gitu. Gimana caranya supaya dibikin happy lagi sama inian kita. Nah, itu bisa digunakan ini gitu. Sebagai retail customer service representative, technical support specialist itu kalau misalnya ada customer punya kendala, gimana caranya? Oh, bisa dibantu dengan membuat role kita sebagai technical support specialist. Travel agent, ya kan? Misalnya you are a travel agent, recommend family friendly vacation destinations to a client. Misalnya ada orang klien yang pengen jalan-jalan, lalu gimana caranya supaya bisa family friendly vacations tuh, gimana cara ngejelasinnya kayak gitu-gitu. Hospitality manager, you are hospital manager, apologize to guests who experience poor service during their stay. Misalnya kalau kita tinggal di hotel terus habis itu hotelnya jelek, pelayanannya jelek segala macam, gimana cara minta maafnya gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya ini turunannya kita bisa tanya lagi ke ChatGPT ya, misalnya customer service role. Nah misalnya kita bisa tanya lagi nih ya, ini kan gue hanya memberikan beberapa aja, misalnya kayak bilang aja gini, give me 10 customer, kepencet. Give me 10 customer roles in customer service role ya. Nah ini kayak gini, kita bisa bertanya kayak gini gitu. Nah, inquirer, purchaser, support seeker, complainer, feedback ini, eskalator, kayak begini. Kita bisa gunakan role ini gitu. Kalau misalnya di dalam bentuk customer service role kayak gitu. Nah, ini bisa diturunin lagi. Human resource role-nya apa aja sih, bisa diturunin lagi, tinggal tanya aja gitu kan, kayak gitu caranya. Nah, terus abis itu misalnya gue kasih contoh lagi ya, human resource role. Sebagai recruiter, you are a recruiter, explain the importance of well-written resume to a job applicant. Nah, kadang-kadang ini sering banget juga nih, misalnya kalau kita sebagai HR gitu kan, gimana sih caranya kita untuk menjelaskan bahwa CV yang bagus tuh fungsinya apa sih, lo harus jelasin kayak itu kan. Nah, itu kita bisa bikin pakai ChatGPT, thread, generate text-nya, nanti kita kasih ke si aplikan. Tolong dong CV lo yang bagus begini gitu. Saya recruiter. Lalu kedua ada HR manager. You are an HR manager. Describe the step involved in conducting a successful employee performance review. Nah, misalnya untuk kebutuhan performance review. Jadi kalau ada HR, misalnya karyawannya ada yang performance-nya jelek, gimana caranya untuk bisa kebutuhan untuk bisa melakukan successful performance review yang bagus tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah, habis itu training coordinator, training coordinator explain the benefit of continuous professional development to an employee. Gimana cara ngejelasin ini kalau ini sebenarnya benefit dari continuous professional development tuh caranya gimana supaya betapa pentingnya untuk karir kita ke depannya, kayak gitu-gitu lah itu. Terus habis itu employee relation specialist, you are employee relation specialist, advice manager on how to handle conflict between team member. Nah, ini juga bisa dipakai nih, misalnya dibuatkan SOP gitu, misalnya kalau ada konflik di dalam suatu perusahaan, maka kita harus bertanya sama ChatGPT kayak begini dengan role sebagai employee relations specialist, ada nggak metodenya untuk menyelesaikan, ada nggak, lalu
lalu conflict resolution-nya caranya kayak gimana, kita bisa melakukan itu gitu dengan cara melakukan role prompting ini. Lalu lanjut lagi, ini banyak nih yang seru-seru gitu, misalnya sales representative, ini bisa digunakan juga nih role prompting. Misalnya you are a sales representative, explain the features and benefit of new product to potential customer. Nanti kita bisa definisikan produknya adalah misalnya shampoo baru, gimana caranya ngejelasin ini ke customer gitu kan. Bikin misalnya script jualannya tuh kayak gimana, itu bisa dijelasin. Sales manager, you are a sales manager, this is how to set and achieve sales target for a team. Itu kita bisa bikin brief, speech, gimana caranya memotivasi segala macam, itu bisa juga dibikin sebagai kalau kita masukin role-nya sebagai sales manager. Account executive, you are an account executive, learn strategy for maintaining strong relationship with key client misalnya. Gimana caranya maintaining strong relationship with key client. Itu yang ketiga. Yang keempat misalnya retail sales associate, you are a retail sales associate, describe how to handle customer who is undecided about making purchase misalnya. Retail sales associate, si customer nggak pengen beli, jadi gimana cara supaya bikin dia kepengen beli, cara gimana ya, tanya sama ChatGPT, masukin role-nya gitu kan. Nah terus yang kelima ada marketing role. Marketing manager, you are marketing manager, expand the importance of market research to a new team member misalnya kan. Kenapa marketing research itu penting gitu, kenapa market research itu penting, gimana caranya kita ngejelasin itu ke team member misalnya. Terus habis itu juga ada content strategist, you are a content strategist, describe how to create an effective content calendar for a social media campaign gitu kan. Nah gimana nih, saya ada suatu specific brand, lalu brandnya pengen melakukan suatu campaign tertentu, lalu cara bikin konten kalendernya sebagai content strategist tuh kayak gimana gitu, harus dipikirin loh guys. Ya kan, kenapa role ini penting, jadi kayak gitu. Brand manager, you are a brand manager, outline the step involved in rebranding product. Habis itu SEO specialist, you are an SEO specialist, explain basic of search engine optimization for a client is unfamiliar with the concept, saya gitu. Education role, math teacher, you are a math teacher, explain Pythagorean theorem to a student who is struggling with geometry. Nah ini kan, jadi bisa juga dipakai buat guru history itu, guru sejarah, anjir lah kepala gue. Science misalnya, guru science, ada guru Inggris, guru bahasa Inggris kayak gitu. Gimana caranya itu semua bisa kenapa role itu penting, karena begini. Lalu kemudian dari sini pun kita bisa turunin lagi ya. Jadi misalnya role prompting ini buat ngejerit, misalnya mau menyelesaikan suatu spesifik common problem. Misalnya contohnya ya, kalau gua engineer misalnya, ada software engineer gitu kan. Misalnya gini. Nah, give me 10 common sorry. Ini ya. Give me 10 common problem. Give me 10 common prompt. The ChatGPT prompt as a software engineer that usually ask misalnya kan. Nah misalnya kayak gitu. Nah kalau tadi kan contohnya misalnya gue cuman kayak kasih kayak gini doang kan. Misalnya jadi role prompting software engineer, you are a software engineer, describe how to implement a basic sorting algorithm in Python misalnya kan, kayak gitu kan. Nah kalau mau diturunin lagi berdasarkan spesifik role tertentu, kita juga bisa tanya ini gitu kan. Jadi explain the difference between REST and GraphQL gitu kan. Nah tujuannya ini, how to implement JWT authentication kayak gitu. Nah bisa banyak pros ya. Jadi tadi kalau misalnya ini contohnya, kalau mau memberikan ide lagi nih buat case study nih, misalnya kayak contoh marketing gitu, gimana sih marketing manager, gimana sih content strategist, apa aja sih yang biasanya content strategist itu pertanyakan ke ChatGPT, itu kita bisa tanya ke ChatGPT dengan cara bertanya gini, here are 10 common ChatGPT prompt that software, misalnya tadi content strategist might use gitu kan, kayak gitu-gitulah bisa kita tanyain. Nah itulah kenapa role prompting ini menjadi sangat penting gitu. Nah bisa kita turunin lagi role-nya dari setiap subdivisions dalam suatu perusahaan kita. Kita bisa juga bertanya juga prompt-promptnya tadi, kalau misalnya kebutuhan study kayak gitu-gitu, itu bisa kita lakukan semua ya dengan kita memahami role prompting. Lalu selanjut lagi, sekarang gue mau ngebahas soal masalah styling. Styling involves specifying the tone, voice, or format in which you want the model to respond.
Nah ini sebenarnya gue juga udah bahas gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak mau ngirim email gitu kan. Kadang-kadang kan kita kirim email kalau sesama temen ya mungkin kita bisa kirim email dengan gaya bahasa yang casual, humorous. Atau kalau misalnya kita mau kirim ke bos misalnya, gitu kita harus pakai bahasa yang formal. Atau kalau misalnya kita mau kirim bahasa yang sesama tim engineer, kita bisa menggunakan bahasa yang technical atau profesional. Atau mungkin kita bisa juga menggunakan bahasa-bahasa kalau misalnya kita mau bikin konten atau apa artikel yang bisa bikin suasana hati orang seru gitu, mungkin bisa kita menggunakan bahasa-bahasa tone atau styling yang motivational atau juga persuasif misalnya. Persuasif ini buat jualan atau sales atau marketing misalnya. Ayo beli kayak gitu-gitu, itu kan bahasa-bahasa yang persuasif. Ini jadi kapan lagi lu akan punya waktu kayak gitu-gitulah. Jadi itu penting juga nih styling gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau mempromosikan suatu produk kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk kebutuhan sales gitu, kebutuhan apa. Nanti bisa disesuaikan stylingnya. Ini baru beberapa aja. Again, kita bisa nanya sama ChatGPT, bilang aja give me misalnya 30 common styling atau tone ya, udah gue contohin deh gitu ya. Misalnya give me 25 common styling and tone in prompt engineering misalnya. Nah, tuh ntar dia akan memberikan concise, detail, informal, formal, technical, layman terms, exploratory, analytical, opinion based, tuh berdasarkan opini, skenario based. Ini banyak lagi kan. Jadi kalau skenario based mungkin si ChatGPT akan memberikan skenario baru tuh di sana gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan styling gitu ya. Lalu ini penting juga. Yang kedua juga ada yang namanya descriptor. Descriptor provide additional instruction for context or context to the model, guiding it to include specific details, example or specific in its response. Jadi tujuannya adalah, kalau tadi kan styling itu tone, gimana cara kita ngebuat itu bahasanya kayak apa. Kalau descriptor fungsinya adalah untuk membuat jawabannya lebih mengerucut lagi. Misalnya berikan contoh, berikan historical context, misalnya explain photosynthesis and provide example of plant that perform this process. Nanti dia akan memberikan contoh, kan? Include historical context, describe the significance of renaissance and include historical context. Jadi konsep sejarahnya itu kayak apa harus dijelaskan. Provide a step by step guide, explain how to bake chocolate cake with a step by step guide. Nah, itu fungsinya sangat jelas untuk kebutuhan tutorial. Nah, buat engineer, buat gua pribadi nih, gua sering banget gitu kan mengajarkan sesuatu ke tim atau tim ya pokoknya kolega gue lah di kantor. Nah, itu biasanya gue ngejelasin step by step prosesnya. Oh, kayak begini caranya bla 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 gitu kan. Atau kalau misalnya kita mau membuat manual test. Oh, ini ada suatu produk ini dia tuh namanya ini tolong buatkan gua manual testnya. Nanti dia akan menuliskan manual testnya itu sendiri. Carinya prosesnya kan saya begini-begini. Tapi kita harus berikan konsepnya dulu, konteksnya dia tuh apaan, bla 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 gitu ya, biar dia ngerti. Tuh kalau dalam sisi engineering. Nah, kita bisa juga menspecify audience dan banyak lagi deh. Profit statistical data, banyak lagi dah pokoknya kalau misalnya styling and descriptor. Dan menurut gua ini adalah konsep basic atau benar-benar fundamental banget dari prompt engineering. Dengan cara kita mengutilize ini aja, the amount of variasi dari prompt kita akan unlimited menurut gua. Jadi akan luar biasa besar, dan konsep atau problem solving yang akan kita hasilkan atau solusi yang kita hasilkan dari dari ChatGPT atau AI itu akan sangat bervariasi. Tergantung kita gimana kreatif proses kita aja dan background kita tuh kayak gimana gitu untuk bisa mengulik lagi nih si AI ini gitu ya. Jadi kayak gitu. Again, kalau misalnya kita analogikan ini sebagai sebuah robot. Nah, robotnya kalau misalnya kita menambahkan semua komponen-komponen yang tadi gue jelasin di awal di introduction dan juga yang ada teknik-teknik ini, nanti robotnya akan berbentuk cakep kayak gini gitu ya. Jadi dia ada detail rambutnya, ada detail mukanya, ada detail badannya jelas semuanya, mukanya cantik kayak gini, proporsional segala macam, dan
akan sangat jelas. Ini juga kebutuhannya untuk misalnya Stable Diffusion sih gitu kan. Untuk nge-generate image dia benar-benar jelas banget hasilnya. Apalagi kalau mau generate image ya harus jelas. Kalau enggak lu nanti hasilnya mukanya meletot-meletot gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi output itu dihasilkan kalau kita menggunakan prompt engineering ini ya variasinya akan sangat lebar gitu, tergantung kita aja. Nah, terus gue sekarang akan ngebahas soal masalah advanced technique di prompt engineering, oke? Nah, sebenarnya advanced technique ini di prompt engineering banyak banget. Again, kalau gue bahas semua banyak banget, gila. Terlalu kompleks juga gitu. Ini menurut gue basic dulu deh. Yang sederhana-sederhana dulu. Masih banyak lagi konsep-konsep advanced technique di sana untuk bisa melakukan prompt engineering gitu ya. Konsep yang pertama di advanced technique dari prompt engineering yang pertama adalah chain of thought. Di sini ada penjelasannya. Chain of thought refers to the technique where the AI is guided through serial of logical step or intermediate reasoning process to arrive at the final answer. Nah, jadi dia si AI-nya ini tuh di guide. Maksudnya kayak gini nih. Jadi kalau di sini ada langsung aja ke contohnya biar gampang ya. With a chain of thought, what is the sequence root of the sum 16 dan 9? Jadi jumlah dari 16 dan 9 square root-nya tuh berapa kayak gitu ya kalau tanpa chain of thought. Tapi kalau menggunakan zero shot chain of thought, jadi kata-katanya atau prompt-nya jadi begini. What is the square root of the sum of 16 and 9? Let's think step by step. Kata kuncinya adalah let's think step by step. Itu. Jadi kita kadang-kadang bertanya sama AI, nggak selalu atau nggak melulu kita pengen jawabannya doang. Tapi kita pengen juga tahu proses berpikirnya AI itu kayak gimana gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu impact dari climate change tuh apa sih gitu kan. Nah, terus AI menjawab impactnya begini. Nah, tapi kita pengen tahu lah, terus lu tahu dari mana impact climate change tuh kayak begini? Emang lu kayak gimana proses berpikir lu gitu kan? Nah, kita bisa bertanya dengan menggunakan keyword let's think step by step gitu. Jadi dengan menggunakan ini namanya zero shot chain of thought gitu kan. Jadi tanpa menggunakan contoh gitu. Ya udah, pokoknya berikan gua jawaban dengan cara berikan gua proses berpikir lu terhadap jawaban yang lu berikan kayak gitu. Nah, kayak gitulah. Itu yang dimaksud dengan chain of thought. Ini berguna banget nih, banyak nih kalau misalnya kita mau melakukan problem solving yang benar-benar kompleks. Ini ada penjelasan untuk kebutuhannya atau kegunaannya. This approach is particularly useful for complex question that require multi-step reasoning or problem solving. Jadi kalau ada suatu proses problem solving yang sangat kompleks yang kita butuh proses berpikir yang ribet, nah kita bisa menggunakan teknik prompt engineering dengan yang namanya chain of thought gitu ya, dengan menggunakan zero shot. Tapi ada juga metode lainnya, misalnya kayak dengan chain of thought yang normal gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan kayak gini. Pertama, what is the sum of 16 ditambah 9. Lalu yang kedua, what is the square root of that sum. Nah, kapan kita menggunakan chain of thought yang normal kayak begini, yang bukan zero shot, itu adalah waktu kalau misalnya kita mau melakukan problem solving, tapi kita harus mematuhi aturan-aturan tertentu. Misalnya kayak kita mau melakukan suatu problem solving yang udah ada SOP-nya gitu. Oh, SOP-nya begini, harus ada begini. Misalnya kalau dalam suatu mau ngebikin bangunan misalnya kan di Indonesia. Pertama kan prosesnya lo harus daftar dulu surat tanahnya segala macam, atau bikin dulu desain arsitektur bangunannya, lalu lu harus dapat izin dari ketua RT RW, lu dapat izin ini itu kayak gitu kan ada SOP-nya kan. Nah, kita bisa masukin SOP-nya itu step 1 2 3 4 5 6 7 ke dalam prompt ini, sehingga si AI ini akan menggunakan kerangka berpikir SOP itu tadi sehingga menghasilkan output yang sesuai kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan chain of thought. Ini sangat berguna banget. Kadang-kadang gue juga menggunakan ini kalau misalnya udah ada SOP tertentu, terus gue pengen solving problem dengan menggunakan SOP yang ada di kantor, ya udah pakainya kayak gitu kan, karena itu kebutuhan untuk regulasi dan segala macam kayak gitu-gitulah ya. Lalu kemudian applicationsnya ada apa, dari fungsi mathematical problem solving
ya matematika problem yang ekuasinya sangat-sangat ribet gitu kan, ya itu bisa pakai itu, science, logic puzzle, explanation yang tadi gue bilang. Kalau misalnya ya explanationsnya agak ribet, misalnya di step 1, 2, 3, 4 ini udah ada SOP-nya bla bla bla, itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan chain of thought ini. Lalu kemudian ada lagi advanced technique berikutnya, ada namanya information manipulations. Nah, ini penjelasannya. Information manipulation refer to crafting prompt in a way that strategically present, arrange, or emphasize certain piece of information to get the AI respond to what a specific outcome. Oke, ini ada contohnya ya. Prioritization of information. Misalnya gini, focusing on the environmental impact. Ya, jadi prioritas informasi yang mau dikeluarin apa. Ini bisa pakai focusing on environmental impact. Jadi ini yang difokusin, prioritas. Ada contextual framing. Ini contextual urban planning, what the advantage of green spaces. Bisa juga bikin kayak contextual framing kayak begitu. Lalu ada selective detailing. Ada considering the economic aspect, discuss the benefit of investing in renewable energy misalnya kayak gitu. Ada leading question. Why is the crucial company to adopt sustainable practice to improve their public image, gitu kan? Ada sequential information, dan ini bisa dibaca sendiri lah gitu ya. Nah, intinya adalah kita bisa melakukan information manipulation yang bentuk-bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa bertanya ke AI dengan misalnya kayak tadi prioritize kayak begini gitu kan. Fokus di bagian ini ya, lu jelasinnya kayak begitu, itu bisa juga. Nah, selain itu juga kita juga bisa melakukan information manipulation, contohnya kayak begini gini. Misalnya kita punya misal paragraf kayak gini ya. Nih. Nah, kita bisa juga melakukan information manipulation kayak gini. Explain this paragraph below with professional and technical terms misalnya. Professional and misalnya persuasive. Below with professional and persuasive tone misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa juga melakukan ini. Jadi kalau kita udah punya informasi yang kita udah punya informasinya, atau misalnya kalau dalam sini konteks informasinya adalah kontennya kayak begini, kita bisa membuat dia tone-nya jadi kayak gimana, kita bisa nambahin styling atau descriptor kayak begitu-begitu, kita bisa lakukan ini. Nah, kebutuhannya ini apa? Again, kalau misalnya kita mau melakukan konten edit untuk spesifik target audience tertentu, kita udah punya kontennya, kita pengen nunjukin ke spesifik audience tertentu, misalnya konteksnya marketing gitu kan. Oh nih digunakan kontennya untuk jelasin untuk ke anak-anak, ke ibu-ibu, ke bapak, itu kan berbeda kan. Itu bisa melakukan ini gitu. Atau juga kita udah punya SOP nih. Lalu gimana caranya bikin SOP ini jadi lebih efektif dan efisien? Caranya gimana? Ya udah, masukin aja SOP-nya, copy paste, masukin ke sini, lalu tinggal tanya apa yang mau dibenerin di sana. Nanti dia akan benerin. Itu dimaksud dengan information manipulations kayak gitu. Nah, ini gue sangat berguna banget ya. Kalau di kantor, kadang gue ngeliat ada beberapa SOP yang outdated, terus gue harus melakukan kaizen di situ atau melakukan continuous improvement gitu, harus diimprove lagi SOP-nya. Gue biasanya menggunakan ini atau teknik information manipulation untuk bisa ngebuat SOP-nya itu jadi lebih update kayak gitulah ya. Nah, kurang lebih sih itu sih advanced technique. Gue nggak mau banyak-banyak karena menurut gue ya ada banyak banget sih selain ini ada banyak banget gitu teknik-teknik lainnya gitu. Kalau gue jelasin semua buset bisa 3 jam sendiri, 4 jam sendiri gitu. Jadi gue ambil yang sederhana karena ini di bagian cermat kan. Gue nggak mau terlalu dalam. Mungkin nanti gue akan bikin video lanjutannya lagi soal masalah kalau mau yang lebih dalam lagi soal masalah prompt engineering gitu ya. Ya, stay tune, subscribe guys. Oke, itu ya soal masalahnya 2 advanced technique yang biasa juga gue gunakan. Lalu kita sampai di final chapter, yaitu chapter 4 resources and tools. Lalu dari mana sih kalau misalnya kita pengen tertarik nih, kayaknya kita pengen lebih dalam lagi mempelajari prompt engineering. Lalu belajarnya dari mana? Kalau gue pribadi gue punya temen, nama temen gue adalah Arnold. Dia itu bikin
buku namanya AI Prompt Engineering dengan ChatGPT. Terus juga ada 100 plus prompt yang bisa dipakai di sana gitu ya. Berdasarkan use case yang cukup bagus juga yang biasa ada di kantor-kantor kayak gitu. Nah, gue dulu belajarnya prompt engineering juga dari si Arnold ini, dan gue taruh di deskripsi di bawah ya. Kalau teman-teman mau beli bukunya, beli buku Arnold ini bagus nih. Cukup keren menurut gue, penjelasannya tuh cukup komprehensif. Dia menjelaskan soal masalah prompt engineering ini gitu ya. Nah, terus di sini juga ya ini kata-kata penjualan lah. Ada selain yang gue jelasin sebelumnya, yang gue jelasin di slide ini, mungkin kalau teman-teman yang mau lebih dalam, itu si Arnold ini ngejelasin lebih dalam lagi soal masalah prompt engineering, dari mulai self consistency, list to most prompting, ada prompt chaining, chunking, directional nih gue bilang kan lebih advance lagi, directional stimulus prompting, reverse prompting engineering, pseudo code of math notational prompting, banyak dan banyak lagi dah. Itu semua dibahas di bukunya si Arnold. Jadi kalau mau lebih dalam ya baca lah bukunya, beli lah gitu ya. Nol bagi-bagi kali ya. Gak bercanda. Jadi ini teman gua, ya kalau misalnya teman-teman ada yang pengen lebih dalam, bisa beli bukunya lah di sini. Kalau menurut gua ini cukup bagus yang kalau dalam bahasa Indonesia nih bukunya. Nah, terus habis itu lalu di sini juga kita bisa menggunakan 2500 plus. Mungkin kalau tadi si Arnold tuh bukunya cuman ngambil ya 100 aja contohnya. Nah, di sini ada orang yang bikin ngumpulin 2500 ChatGPT prompt templates. Jadi kalau ada orang 100 mantra ChatGPT atau apalah gitu, dia cuma ada 100, 200, bro, ini ada 2500 coy. Lu bisa pakai gratis gitu ya. Nah, ini bisa diakses di alamat, nanti gua taruh semua ya di deskripsi di bawah. Nah, ini kita bisa pakai dari banyak use cases, misalnya untuk bisnis, celebrities, coding, cold email, edukasi, ya banyak lah. Tadi bisa dilihat sendiri nih di sini ya. Jadi ini adalah catatan seorang, gue lupa namanya siapa nih, Ignacio Velasquez. Jadi dia ngumpulin tuh semua ChatGPT prompts sampai ketemu 2500, terus ya udah ini hasilnya yang bisa kita gunakan gitu. Sebenarnya menurut gua sih, kalau gua juga jarang pakai ini sih. Kalau gua dengan menggunakan gue belajar prompt engineering yang tadi aja gitu kan, styling, descriptor, role, sama komponen-komponen yang ada prompt engineering gitu, gue bisa bikin unlimited prompt yang gue mau gitu. Jadi bukan jumlah angka, tapi jumlah seberapa kreatif kita untuk bisa bertanya sama si ChatGPT gitu ya, atau AI ini gitu ya. Nah, tapi ini bisa dipakai lah buat beginner, bisa pakai lah ini untuk contoh-contohnya ada di sini. Nah, terus itu di sini udah contohnya, contoh-contohnya 2500 plus ChatGPT prompt templates. Jadi untuk belajar bisa di sana. Lalu kemudian ada juga produk yang namanya Tim GPT buat kantor-kantor nih. Kalau misalnya ada kolaboratif study atau kolaboratif research, itu butuh untuk melakukan ngobrol sama AI yang diplototin sama banyak orang nih, ya itu bisa pakai Tim GPT karena single prompt. Kalau gue kan gini nih, misalnya kayak gini ya, di ChatGPT kan kalau gue ngechat kayak begini, ini kan cuma bisa diakses ya sama gue doang karena akunnya akun gue. Nah, tapi kalau misalnya pakai Tim GPT yang ada di sini, itu bisa diakses obrolan gue yang ada di sini, itu bisa dilanjutin sama siapa, misalnya sama si Arnold tadi misalnya, atau mau siapa gitu kan, itu bisa dilanjutin gitu obrolannya. Jadi kalau misalnya mau melakukan spesifik study gitu, obrolan dengan GPT gitu kan, mau lebih ngulik lebih dalam, itu bisa pakai Tim GPT. Menurut gue ini cukup keren sih aplikasinya gitu. Nah, itu ya. Lalu kemudian lanjut lagi ada more resources yang cukup gratis juga. Ini teman-teman buat yang mau belajar lebih lanjut soal AI, ini ada semuanya gue taruh resource-nya di deskripsi di bawah. Nah, ini yang paling menurut gue cukup keren, ini juga ada prompt engineering guide. Nah, yang tadi gue jelasin tuh zero shot prompting, ini ada penjelasan itu, ada few shot, terus bla bla bla, ini ada RAG tuh artinya retrieval augment, gue lupa. Coba retrieval augmented generation. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan output spesifik dari AI yang menggunakan data pribadi kita. Misalnya kita punya catatan atau data bank, itu kan misalnya knowledge base dalam suatu perusahaan kita. Nah, kita bisa injek ke AI, nanti di mana AI itu akan mempelajari itu dan memberikan output dari hasil
kesimpulan misalnya dari knowledge base kita gitu. Jadi nggak halusinasi, tapi berdasarkan data yang kita punya gitu, itu namanya RAG. Nah ini mungkin ya banyak lah ya, makanya gue bilang kan kalau gue jelasin semua ini buset dah bisa 5 jam atau 6 jam sendiri ini kan di sini gitu. Nah jadi bisa dipelajari sendiri nih, ada di website Prompt Engineering Guide. Nah terus untuk GitHub-nya ini juga sebenarnya ini websitenya itu open source, teman-teman yang kalau mau kontribut di sini itu bisa ya berkontribusi lah di sini, ada Prompt Engineering Guide ini untuk ya berkontribusi lah di sini untuk kalau misalnya memberikan penjelasan tambahan segala macam itu bisa di sini. Lalu lanjut lagi ada Brex Prompt Engineering Guide. Nah ini kadang-kadang gue ketemu kayak gini juga nih. Jadi prompt engineering itu nggak cuman sekedar kita mempelajari gimana cara kita bisa berkomunikasi dengan AI, tapi konsep dasarnya misalnya kayak LLM atau Large Language Model. Dari mana sih, gimana sih proses AI ini bekerja? Kenapa ChatGPT itu bisa mengeluarkan kenapa ChatGPT bisa mengeluarkan output seperti itu tuh dari mana, itu kita bisa pelajarin semua gitu dari resource yang kayak gini nih. Dari Brex Prompt Engineering Guide, terus habis itu ada juga lagi dari sini Awesome Prompt Engineering, ini ngebahas lebih banyak lagi soal papernya nih, ada Synergizing Reasoning and Acting in Language. Gue bilang kan ini kan lebih dalam lagi nih tuh, Synergizing Reasoning and Acting in Language Model, buset. Tuh, on the advanced making language model better reasoner. Buset, ini paper kayak begini. Ini satu paper aja mungkin gue baca terus gue ngejelasin bisa berapa jam anjir lah. Makanya gue ya udahlah sedikit aja lah yang bisa gue cover gitu ya. Terus di sini juga ada Awesome Prompt. Nah, ini Awesome Prompt tuh sama ini kayaknya ada sampel-sampel, terus juga resources yang bisa kita pelajarin seterusnya segala macam kayak gitu-gitulah ya. Jadi kurang lebih bisa dibaca sendiri, nanti ada di deskripsi, semua gue masukin kayak gitu ya. Nah terus mungkin terakhir jadi gini ya, kadang-kadang AI atau ChatGPT itu nggak selalu secerdas yang kita pikir gitu, tapi kita juga kadang-kadang harus melakukan evaluasi dari hasil output yang diberikan sama ChatGPT. Apakah benar output yang diberikan? Misalnya kita bertanya the impact of climate change kayak gitu. Nah, apakah benar impactnya kayak gitu yang dijelaskan sama ChatGPT? Kadang-kadang kita harus cek juga atau melakukan fact checking. Kadang-kadang karena ChatGPT itu kadang-kadang ya dia melakukan namanya halusinasi gitu. Nah, kita bisa melakukan fact checking juga bisa di misalnya di sini Snopes. Nah ini fungsinya untuk melawan hoax sih, website kayak gini itu namanya fact check. Apakah penjelasan yang dijelaskan sama AI itu benar apa enggak, itu bisa dicek di sini misalnya. Nah terus juga bisa kita cek kalau di Indonesia ada namanya turn back hoax gitu. Jadi jangan sampai kita bertanya ke ChatGPT, oh udah kayak begini informasinya, udah kita telan mentah-mentah. Jangan juga anjir, nanti kita malah membuat hoax gitu. Jadi kalau bisa bikin melakukan fact checking. Jadi fact checking bahwa kalau misalnya informasi yang di-provide sama AI itu atau ChatGPT itu bener kayak begitu. Atau sederhananya kalau misalnya pakai website ini kagak bisa, dua ini nggak bisa, ya mungkin kita googling aja, cari aja keywordnya apa. Oh bener nggak sih climate change impactnya begini gitu. Oh bener nih, ya udah berarti berarti benar ya penjelasan ChatGPT. Atau mungkin kita bisa juga melakukan bias checking juga, atau juga kita bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Kita lihat aja tone penjabarannya si ChatGPT itu udah bener apa belum gitu. Karena kadang-kadang gue ngelihat juga teman-teman di kantor gue gitu yang bukan non tech savvy ya, bukan engineer gitu, kayak ya mereka bertanya di ChatGPT terus ya udah terus plek-keteplek semua yang ada di situ, ya udah di copy paste masukin. Jangan juga gitu. Kita harus melakukan fact checking juga bahwa supaya informasi yang kita masukkan gitu, yang kita catat misalnya ke knowledge base perusahaan itu juga bisa jadi lebih akurat gitu, jadi nggak ngasal, nggak bikin hoax gitu lah intinya. Nah paling kurang lebih sih itu aja sih guys yang mungkin bisa gue sampein
Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Mungkin menurut gue ini adalah $1 million skill set yang harus kita pelajarin gitu ya. Jadi gue sendiri, gue juga masih banyak banget belajar soal masalah prompt engineering sendiri, prompt engineering ini ya. Ya mungkin kalau ada penjelasan gue yang mungkin mungkin agak-agak kurang spesifik atau mungkin ada yang salah, mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah supaya kita bisa sama-sama belajar nih soal masalah prompt engineering, karena menurut gua ini adalah salah satu skill set yang kedepannya ya, kalau robot itu udah cukup murah untuk dibikin, kita bisa tinggal ngomong doang, robot kerjain ini kayak gitu kan. Nah gimana caranya bikin structuring instruksi yang pas gitu untuk si robot itu gitu. Nah ini ya prompt engineering jadi kuncinya gitu. Oke guys, itu aja teman-teman. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk share, like sama comments juga. Di situ again ada website juga, gua juga di agungsundoro.com ngobrol-ngobrol situ lah ya. Oke semua, thank you udah nonton. Sip, bye.